guys, kali ini aku dan adik aku mau mukbang. Nah, di sini kita mau mukbang mie goreng. Sini ada mie goreng, terus ada pangsit, telur dan juga cabai sama kacang. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, sebelum kita makan, kita mau berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, waktunya kita makan. Aku mau minum dulu guys sebelum makan. Ya makan. Makan guys. Agak susah. Ini aku mau pakai kacang oke, sama pangsitnya. Mari makan guys. Ini suapan pertama ya. Yuk makan. Enak banget guys. Jadi ini mie goreng ini udah dingin ya guys, karena kita udah dari tadi bikinnya gitu, jadi kayak agak dingin gitu, tapi nggak apa-apa, masih enak kok. Makan. Enak banget. Jadi guys, aku tuh mau minta maaf ke kalian karena udah lama aku nggak bikin konten karena ada kesibukan di sekolah, jadi nggak sempet buat konten. Maaf ya guys, aku udah lama banget, kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan tuh aku udah nggak ngupload video lagi di YouTube. Sekarang tuh musim hujan guys, jadi di bulan ini tuh kan bulan Desember tuh kayak hujan banget, hujan terus gitu. Jadi kalau misalnya hujan-hujan tuh cocok banget makan mie gitu. Ini aku mau nambah. Kalian suka mie goreng atau mie kuah? Kalau aku keduanya sih. Enak banget. Ini semuanya. Pangsitnya enak banget, kayak crispy gitu. Ini aku mau makan pangsit sama ini.
Ini karena enak, jadinya aku susah mau ngomong apa. Bingung guys. Enak banget. Mie goreng emang the best. Ini aku mau makan mie lagi. Mie tuh banyak bawang gitu lagi, jadi rasanya tambah enak, gurih. Kayak gitu. Aku mau tambah kacang. Ini ada cabai juga, tapi aku mau makannya kecil aja, takut kepedesan. Adik aku nggak makan cabai ya guys, karena dia nggak berani sama pedas. Makan. Aku mau coba pakai mie kacang sama cabenya. Pedas banget dia merah. Dikit aja ya guys. Tapi pedas. Nggak banget. Aku mau minum dulu guys ya. Seret. Lanjut makan lagi. Sekarang aku mau nyari mie yang banyak bawangnya. Terus nih kayak kacang-kacang ini enak banget. Aku suka banget. Pakai tangan dia ya guys, sorry. Soalnya pakai sumpit susah. Makan. Oh iya, buat kalian yang nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku ya, supaya aku tambah semangat lagi bikin kontennya. Sambil pedes sih sebenarnya guys, tapi enak. Kamu nggak mau nyoba challenge makan cabai? Enggak ya, adik aku nggak mau challenge makan cabai. Padahal aku mau ngajakin challenge. Mana deh? Ya. Itu pakai mie. Cabai gini. Ini adik aku. Kita sekarang mau challenge ya guys. Jadinya jadi challenge. Kita sekarang mau pakai cabai. Mau pakai cabai. Aduh. Maaf guys itu. Adik aku pakai cabai yang ini yang kecil aja. Dan aku pakai cabai yang gendut.
Sebenarnya aku nggak berani guys, ini pedes banget pasti. Tapi Ya nggak gini apa-apa deh. dah. Tapi ini kayaknya Ini aku mau ngambil minyak. tapi pedes. Aku makan setengah aja ya guys. Aku juga deh. Karena pedes sih. Maksudnya ntar aja. Yuk kita makan, jelas ya. Sabar. Yuk, mari kita makan. Satu, 1, dua. nggak boleh minum sampai makanannya ini habis. Satu. Jangan. Nggak boleh minum sampai ini cabenya gini. Oke, nah aku masih tabelnya di sini. Karena di aku, mana cabenya? Ini cabenya guys, ini kembali. Makan. Yuk. Yuk. Pedes banget. Hah. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu ini sama pedes guys. Ini selalu pas sedikit tuh kayak pahit gitu loh. Kuat kan? Ya, cabai ya? Minyak maksudnya. Belum. Cabai. Coba. Sekarang aku mau makan pakai telur. Telur. Nih. Ini telur itu telur mata sapi guys. Aku suka banget sama telur yang kayak gini. Pakai ini. Cabai. Tuh, minyak. Rasanya kayak ya enak kayak gitu, enak terus asin gurih. Kenapa kok tuh setengah mati masih habis kayak cocok banget sama mie goreng ya? Kok gak kenapa? Ini telurnya kayak crispy gitu guys. Nah. Makan kok mie juga. Mie goreng sama masapi enak. Dia masih ada kayak sisa gitu buat nih. Minumnya tuh panas. Ya, telinga panas kita guys. Dalam betul-betul. Aku mau maksain. Gatel guys.
Ah. Hmm. Aku mau minum. Udah banget guys. Telinga aku panas banget guys. Bagus ya. Aku mau ngeredain di sini. Terus ya. Jadi tadi tuh kayak 4 gitu loh cabenya guys, kayak pedes banget, bener pedes banget. Weh, kuping masuk ke mulut. Pedes banget. Kuping masuk. Bukan. Sampai kotak gitu. Panas. Ini masih cabenya lagi satu nih guys, cabenya bergendut-gendut banget dari tadi guys. Yang banget ada bawang. Aku mau ngumpulin dulu ya nih. Yang tadinya. Ini aku mau habisin ya, lagi lanjut. Ya aku udah kenyang banget guys. Kenyang banget. Enak. Nggak kuat guys, sudah pedes. Udah selesai guys, udah tadi. Apa? Kita paksain. Karena Habisin ya. telinga aku panas banget. Ini ya. Ayo, lihat cabai. Bawang gorengan. Bawang goreng banyak banget nih. Aku mau makan mie sama telur. Pedas. Kenyang banget guys. Ya. Ini aku sisain mau makan lagi. Udah aku udah gak kuat banget. Aku pengen lihat kaki. Hebat. Dia tuh masih kuat.
mandi dulu. Ya guys, aku gini aja dikit ya, paksain. Bentar dulu nih, perut aku masih penuh banget. Kenyang banget. Karena ini sekarang tuh konten mukbang itu loh guys, jadi aku tuh harus makan mie tuh kayak yang banget sih guys. Ya aku mau makan lagi, kita paksain ya guys, biar cepet. Akhirnya lewat dulu. Ayo ikan, ayo makan. Tapi ini cabenya benar-benar tepat dan gendut-gendut ya guys. Nah, habis. Aku minum dulu. Oke guys, ini dia makannya udah habis dan ini masih kayak beberapa sisanya. Jadi aku tuh tadi mukbang mie itu lumayan enak gitu loh guys. Kayak aku tuh makan telur, habis itu di telur itu kan kayak ada kuning telur gitu. Itu yang bikin aku tuh enak. Sari-sari telur. Cari telur. Nah, biar videonya ini cukup lama, lumayan lama. Jadi aku mau cerita tentang cerita-cerita horor. Kebetulan aku tuh sekarang bikin konten ini malam, jadi cocok banget sama tema kita kali ini. Jadi aku mau cerita horor. Nah, pertama aku yang cerita duluan. Jadi gimana ya guys ya? Jadi aku tuh mau cerita tentang pamali. Jadi bener guys, kalau pamali itu ternyata memang beneran ada gitu loh. Tapi nggak semua sih ada, cuman kayak beberapa doang. Nah, kayak kalian tahu nggak sih pamali? Pamali itu kan sesuatu yang nggak boleh kita lakuin gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita tuh ngelakuin halnya itu, katanya bisa nimbulin suatu masalah gitu. Nah, aku jujur dulu kurang percaya gitu loh guys sama yang namanya pamali. Tapi mulai sekarang nih udah sedikit percaya. Nah, pamali itu kan ada kayak banyak jenis gitu ya. Kayak pamali nggak boleh kencing sembarangan kata orang-orang. Nggak boleh potong kuku malam-malam. Aku nggak ngerti guys, kenapa nggak boleh potong kuku malam-malam. Padahal kan kayak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kenapa harus Karena sama aja gitu nggak sih? kenapa nggak boleh potong kuku malam-malam? Dan juga kalau misalnya kencing sembarangan di tempat umum itu kan nggak apa-apa ya guys ya, soalnya kan kita nggak maksudnya sorry kalau kencing di tempat umum tuh kan kayak wajar gitu loh, itu pamali soalnya kan kayak iya kenapa ya, soalnya nggak sopan gitu, jadi di belakang air ada orang guys. Nah terus Kalau Kalau misalnya kalian ngencing di jalan atau di pinggir jalan, kalian tuh nggak boleh karena mungkin di suatu tempat itu punya kayak apa sih namanya, kayak semacam kayak roh tuh apa sih namanya, ya pokoknya ya gitulah, gitu. makhluk halus gitu. Nah guys, aku sekarang bikin konten ini santai ya guys, setelah makan, soalnya aku kayak bikin konten ini lumayan lama. Oke, jadi aku mau cerita lagi tentang pamali yang tadi.
aku tuh bingung gitu sih, bingung sebenarnya kenapa sebenarnya pamali itu ada atau nggak tuh aku nggak tahu. Habis itu jujur aku tuh paling paling suka gimana ya guys ya, aku orangnya gampang percaya sebenarnya, jadi aku percaya aja kalau pamali itu beneran ada. Nah em, mau aku mau cerita. Jadi aku tuh dari kecil emang suka banget sama film horor. Nah, kalian ada yang suka nonton film horor nggak? Kalau misalnya kalian suka nonton film apa? Kalau aku, film yang aku suka itu dari luar negeri, itu aku suka film The Conjuring. Terus kalau misalnya dari Indonesia itu lumayan banyak banget karena aku suka banget sama film horor Indonesia, tapi bukan yang di televisi, tapi yang di bioskop gitu loh guys. Kayak misalnya contohnya Pengabdi Setan, terus Kafir ya bener ya. Kalau nggak salah ya pokoknya itu. Bis itu Si Manis Jembatan Ancol. Terus aku juga suka nonton film horor, judulnya pokoknya aku lupa guys. Dan oh iya, aku pernah juga nonton film Kuntilanak 2, terus pernah juga nonton Pengabdi Setan 2. Buat kalian yang nggak pernah nonton film Pengabdi Setan 2 tuh kalian parah banget sih. Filmnya bagus banget karena waktu itu aku nonton di bioskop. Nonton filmnya tuh bener-bener bagus banget. Kayak kita tuh dibuat berada di tempatnya langsung gitu loh guys pada saat waktu nonton filmnya itu. Jadi aku kayak suka banget. Menurutku film Pengabdi Setan yang kedua tuh lebih bagus dari yang pertama menurutku pribadi. Dan filmnya itu aku kasih nilai kalau dari Indonesia 10 sih. Kalau kalau film Indonesia lawan film luar negeri, ya film luar negeri bagusan. Nah, aku nonton filmnya itu waktu itu berdua posisinya. Terus aku nonton film itu di bioskop. Terus aku awalnya ragu gitu loh guys. Kan kebanyakan kalau misalnya ada film-film horor tuh kebanyakan yang kedua tuh biasanya jelek gitu ya filmnya. Tapi kalau habis yang kedua tuh malah tambah creepy gitu loh guys, kayak serem banget. Lebih creepy. Terus abis itu aku pengen spill si ceritanya tuh kayak gimana. Jadi di filmnya itu kalau nggak salah ada anak kecil, banyak banget anak kecil. Jadi gimana ya, lokasi filmnya itu kalau nggak salah aku dapet nonton latar belakangnya itu kalau nggak salah filmnya itu dibuat di gedung yang angker, yang udah lama nggak dihuni. Ya kalau misalnya kalian ngerti sendiri lah, kalau gedung lama nggak dihuni itu kayak angker gitu loh. Dan itu juga dekat kuburan. Aku nggak tahu jelas sih itu dekat kuburan atau enggak, tapi pokoknya film itu dibuat di gedung kalau nggak salah di hotel gitu, di dusun sih lebih tepatnya. Nah, habis itu filmnya itu mengkisahkan tentang apa ya, aku bingung, tentang penghuni-penghuni yang ada di sana, dan juga kisah anak kecil gitu loh guys, dan juga flashback zaman dulu gitu. Jadi aku agak sedikit bingung sama ceritanya. Pengabdi Setan tuh menceritakan kayak ibunya tuh kayak Yang kedua, yang kedua, yang pertama dulu ya, yang pertama tuh dia ibunya si yang nenek dua itu siapa sih namanya itu, yang nggak bisa jalan, pokoknya yang diem di kasur itu. Dia tuh ceritain tuh kalau misalnya dia tuh ngasuh anak yang anaknya tuh iblis gitu loh, tapi ibunya tuh tetap maksa buat ngasuh anak yang iblis tuh. Dan anak yang iblis tuh dia tuh nggak bisa ngomong gitu loh, jadinya kalau misalnya gini tuh pasti dia tuh sukanya tuh ngupil. Kalau kalau nonton pasti seru banget. Terus dan kakak-kakak yang kakak-kakak adik ya
Yang maksudnya kakak-kakaknya tuh berjuang banget buat buat nyari infonya gitu loh, gimana di balik layarnya. Ya pokoknya gitu lah guys, semoga kalian ngerti apa yang bilang. Dan aku mau lanjut nih yang pengabdi setan kedua. Jadi pengabdi setan kedua tuh pokoknya ceritanya tuh tentang anak kecil di sebuah dusun gitu. Terus kalau nggak salah anak kecilnya tuh tinggal sama keluarganya di sana. Jadi kayak mereka tuh masing-masing itu punya teman gitu loh. Habis itu mereka tuh kayak keluarganya tuh pada tinggal di sana. Misalnya contoh nih, ini temennya ini, dia kayak punya keluarga masing-masing gitu loh yang tinggal di dusunnya itu. Nah mereka tuh em, udah ngerasa aneh gitu loh guys, anak kecilnya tuh udah ngerasa aneh banget kenapa dusunnya itu setiap malam tuh serem gitu. Dan suatu ketika tiba-tiba kalau nggak salah ada namanya pokoknya gitu, pokoknya habis itu ada bapak-bapak dia tuh kayak kejepit lift gitu loh guys di filmnya itu bener-bener serem banget guys. Kalau misalnya kalian nonton film itu kalian bener-bener ngerasain di sana di tempatnya itu. Aku nonton filmnya itu bener-bener merinding banget guys, karena kayak ngerasain gitu loh guys apa yang dia rasain tuh. Terus tiba-tiba di liftnya itu kepalanya si bapaknya tuh kayak kepotong gitu. Terus juga ada kayak beberapa orang yang mau masuk ke liftnya tuh juga ikut tertindas gitu loh guys, jadi serem banget. Terus filmnya tuh jadinya kayak dapet banget seremnya, apalagi kayak banyak percikan-percikan darah gitu. Terus di situ di pas waktu si orang-orangnya itu kena lift tuh dia kayak tiba-tiba dusun itu tambah angker gitu loh guys. Jadi setiap setiap malam itu em, karena tuh kan kayak posisinya dusun itu kan terpencil ya, jadi pas kejadian liftnya itu dia tuh kayak ditaruh gitu loh di kamarnya gitu mayatnya. Ini serem banget sih guys, kalau misalkan nonton serem. Pokoknya mayat itu ditaruh di kamarnya masing-masing gitu. Jadi kayak setiap malam tuh kayak gentayangan gitu loh guys. Apalagi di villanya itu di dusunnya itu nggak ada lampu, jadi serem banget. Dan film ini tuh dibuat sama Joko Anwar. Aku benar-benar suka banget sama Joko Anwar, produser filmnya itu, karena dia tuh kalau bikin film tuh apalagi yang pengabdi setan tuh bagus banget, yang satu nggak kedua bagus banget. Aku pokoknya suka banget kalau udah Joko Anwar bikin film pasti bagus. Habis itu dia juga menceritakan tentang keluarganya yang masa lalu. Kalau misalnya kalian nonton pengabdi setan pertama baru kalian tahu kisah yang sebenarnya. Terus habis itu aku juga suka nonton Kuntilanak 2 tuh serem juga filmnya. Danur aku juga suka yang main tuh Prilly Latuconsina. Pokoknya serem banget sih guys. Oke guys lanjut. Jadi aku mau cerita dan menyopil sedikit cerita hororku sendiri. Jadi waktu itu kan aku nih pernah nih ngalamin suatu kejadian. Aku waktu itu kalau nggak salah kelas 2 SMP. Nah, kayak waktu itu kayak aku ngalamin suatu keganjalan gitu loh guys. Habis itu pas aku pulang sekolah nih posisinya, kan pulang sekolah, terus tiba-tiba aku ngeliat pagerku tuh kebuka gitu loh, apa kunci gemboknya dan juga pintu ruang tamu tuh terbuka keduanya gini. Nah aku langsung berpikir aneh gitu loh, apalagi posisi rumahku tuh sunyi. Jadi aku tuh tinggal di sebuah kawasan perumahan gitu loh guys. Kawasan perumahanku tuh kayak sepi gitu juga, jadi aku lumayan takut gitu loh. Nah habis itu waktu itu posisinya papa mama tuh kerja dan juga adik-adik aku juga sekolah dan aku nih yang pulang pertama nih. Terus aku mikir gini, kok bisa ya pintu rumahku tuh kayak kebuka gitu gerbangnya, gembok kuncinya. Terus juga aku mikir, kok bisa pintu rumah ruang tamuku tuh kebuka gitu. Nah aku mencoba untuk berpikir positif, tapi udah habis itu aku turun dari motor, terus aku
ngeliat gitu loh di sekitar, apa ada maling ya, aku mikir kayak gitu. Habis itu aku ketakutan kan, habis itu aku masuk ke dalam, terus aku lihat juga pintunya, terus apa ada maling ya, aku pikir gitu kan. Habis itu aku lihat juga barang-barang yang ada di rumah, dan itu nggak ada yang hilang sih guys, kayak aman semua. Dan aku ngeliat kunci rumahku tuh di bawah pintu. Nah biasanya kalau misalnya orang tua aku tuh keluar, pasti selalu naruh kunci di bawah. Nah naruh kunci di bawah tuh otomatis pintuku tuh udah dikunci duluan gitu loh, baru ditaruh di bawah. Dan aku tuh kayak mikir kayak, ini nggak mungkin nggak dikunci, apalagi kunciku tuh udah di rumah, udah di bawah. Terus aku chat mamaku, terus aku tanya, kata mamaku tuh mamaku udah kunci, bener-bener kunci, mamaku nggak lupa. Terus tuh aku ngechat papa juga kan, terus bilang katanya udah kunci semua pokoknya. Terus aku tanya juga ke mereka semua, kata mereka angin. Saya sih angin bisa buka pagar, bisa buka pintu, nggak mungkin. Terus habis itu setelah kejadian itu, mama aku tuh punya inisiatif gitu loh buat nanyain ke orang pintar. Terus tuh orang pintarnya tuh bilang katanya di rumahku tuh ada kayak sesuatu yang gaib gitulah, yang nggak kelihatan, ada di rumahku. Mereka tuh kayak satu keluarga gitu di rumahku, dan aku bener-bener langsung merinding gitu loh guys. Apalagi dia tuh posisinya diem di deket pohon pisang yang ada di rumahku. Jadi rumahku tuh kayak ada pohon pisang itu, nah dia posisinya tuh diem di sana. Kayak serem banget guys. Dan bahkan aku tuh sering ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu tuh nggak cuman sekali doang. Waktu itu aku kayak pernah berapa kali, 3 kali atau 2 kali atau 4 kali itu kedatangan ular guys, yang bener-bener nggak logis banget. Kayak kedatangan ular tuh berturut-turut gitu loh guys, padahal rumah aku tuh udah diupacarain gitu, tetap aja ada ular gitu loh. Itu serem banget sih guys, posisinya serem banget, aku sampai merinding. Itu aja sih cerita horor aku. Sekarang adik aku mau cerita horor tentang pengalaman dia pribadi. Sebenarnya aku nggak punya pengalaman horor ya, tapi aku punya yang benar-benar yang kayak agak sedikit tegang banget sih. Kan waktu itu gara-gara pernah kejadian ada ular di rumah, terus ularnya tuh sampai masuk ke kamar tuh kan nggak logis banget ya. Sampai masuk ke kamar tuh nggak logis banget, apalagi sampai di samping badanku tuh benar-benar kayak kayak berdoa supaya supaya aku tuh nyawanya nggak diambil, soalnya benar-benar tuh mepet banget sama badan aku gitu kan. Ini kan ularnya, terus kasurnya tuh di samping ularnya banget, dan untungnya dia tuh nggak naik ke kasurnya. Jadinya abis itu pas ularnya itu masih keadaan kayak mau jauh dari gini, jauh dari kasur, tiba-tiba aku langsung dibangunin sama kakakku yang cowok. Nah abis itu di situ aku kaget, masa sih serius benar-benar sampingan sama badanku tuh, masa sih serius, kayak nggak mungkin lah kalau misalnya ular tuh masuk kamar. Tapi mungkin aja masuk kamar karena kan ular tuh kan nggak bisa lihat ya di kamar tuh ada orang atau enggak, kan nggak bisa ya. Jadi ya mungkin dia bisa masuk kamar, kadang-kadang dia bisa masuk kamar mandi. Pokoknya ular tuh nggak tahu ular tuh nggak tahu bakal ada di mana aja gitu. Ya itu mukanya, jadi posisi yang ceritain sama adik aku tadi tuh aku juga ngalamin gitu loh guys. Jadi kita berdua sih yang ngalamin kejadiannya itu. Ya ceritanya tuh kan udah diceritain lagi. Ya tapi masih bersyukur aja sih kalau misalnya nggak diginiin. Ya untungnya guys, untungnya tuh sama adik aku bersyukur banget, untungnya nggak dipatok gitu loh sama ularnya. Nah terus waktu itu juga ada sempet kejadian horor gitu lah, nggak horor sih, kayak serem gitu loh guys. Kayak waktu itu ada ular juga di toko mama aku, tuh sebenarnya serem banget. Dan jujur ya guys, aku tuh orangnya sebenarnya
waktu sebelum kejadian ularnya itu aku nggak takut sama ular. Iya. Tapi semenjak ada ular di rumahku tuh aku benar-benar trauma banget, bahkan sampai megang ular mainannya aku takut banget. Jadi aku benar-benar setakut itu sama ular mainan dan ular asli. Pastinya semua orang takut ular ya. Ya pastinya takut ular ya semua. Apalagi misalnya apalagi nih kita lagi bengong-bengong terus tiba-tiba kita punya kayak pengen ke kamar terus kalian tiba-tiba lihat ular di depan mata kalian tuh pasti kalian lebih agak shock gitu loh, pasti kalian bakal teriak di situ kayak bakal Nah, habis itu Heeh. aku tuh juga shock banget sih waktu itu ya denger. Maksudnya ngeliat kejadiannya itu, aku ngeliat ular warna hitam panjang di depan mata aku sendiri gitu loh. Makanya ada adik aku juga yang lihat ular itu. Serem banget sih. Ular tuh nggak musim hujan Nah, datang. mudah-mudahan di rumah aku tuh udah nggak ada ular lagi pokoknya. Ular tuh suka banget di pohon, nggak musim hujan pasti datang atau kak sering diem dilindas di jalan gitu loh. Kalau kalian malam-malam pulang itu pasti sering lihat ular ya. Ya, ini serem banget gitu loh guys. Dan kayaknya kalau misalnya kita cerita horor terus kayaknya nggak gini deh ya, serem gitu loh. Sekarang aku mau cerita yang lain gitu. Kalian pernah ngalamin cerita lucu nggak guys? Nah aku juga mau spill cerita lucu aku. Jadi waktu itu aku kan mau keluar ya guys ya, aku kan mau keluar nih ke toko deket rumah aku. Nah habis itu aku tuh bawa motor Beat gitu loh guys. Habis itu tiba-tiba kan aku belanja tuh beli mie sama apa kopi kalau nggak salah. Habis itu pas aku mau ke kasir, aku tiba-tiba ngerasa ada yang aneh gitu loh guys. Aku megang kunci Beat ya. Aku mikir gini. Belum sih guys, aku masih jalan nih. Habis itu pas udah sampai di parkiran, aku tiba-tiba naikin motor Scoopy gitu. Terus aku mikir kan, aku masukin dah kunci Beatnya tuh ke motor Scoopy-nya. Terus tuh tiba-tiba motornya tuh nggak bisa gitu loh, kayak dihidupin gitu. Terus aku mikir, kok aku bisa bawa kunci Beat ya? Apa jangan-jangan kunciku hilang ya di dalam toko ini gitu kan? Habis itu aku nyariin dah guys kuncinya itu. Terus tiba-tiba nggak ketemu sampai aku tuh nanya kasir yang ada di sana. Terus habis itu tiba-tiba aku keluar, aku mikir kan guys, aku punya motor Scoopy yang kayak yang aku bawa itu, tapi yang ada anehnya tuh kenapa di motor Scoopy-nya tuh kayak ada boneka SpongeBob sama surat-surat banyak gitu loh, surat motor. Terus aku mikir, perasaan aku gak pernah naruh boneka SpongeBob sama surat-surat kayak gini. Habis itu aku tetep pede kan guys, udah aku mundurin dah motornya itu, aku bawa pulang. Aku berpikir kayak gini, apa aku bawa pulang aja ya, udah aku dorong motornya ke rumah. Tapi untungnya guys, untungnya banget aku baru ngeh kalau aku tuh bawa motor Beat ke sana. Sumpah aku langsung kayak ngembaliin motornya itu ke sana. Aku bener-bener langsung ngembaliin gitu loh guys motornya tuh ke parkirannya itu. Dan untungnya tukang parkirnya tuh nggak marah-marahin aku gitu loh. Terus dan untungnya yang punya motor tuh nggak marahin aku gitu, dia belum datang. Habis itu sih pengalaman lucu dari aku ya, ngakak banget. Oh ya, by the way, aku sekarang bikin video ini aku ikat rambut ya guys, kayak di pinti gitu. Soalnya kayak biar nggak lepas rambut gitu, nggak gerai, nanti takutnya juga kelihatannya. Menurut kalian pribadi, aku tuh lebih cocok lepas rambut atau ikat rambut kayak gini? Gitu. Sekarang aku mau cerita apa ya guys ya? Sebenarnya aku bingung. Oke, sekarang aku mau tanya-tanya ke adik aku aja ya, biar ada aja topik di video ini. Gimana Makanan kalau kita apa? third order? Oh ya, third order.
Oke guys, sekarang aku mau nurutin kemauan adik aku. Jadi adik aku tuh tadi mau minta permainan terorder. Nah sekarang, oh ya BTW kalian udah tahu nggak sih permainan terorder tuh? Terorder tuh kalau nggak salah permainan tantangan kejujuran. Iya. Jadi aku tuh mau gamsut dulu sama adik aku. Nah misalnya aku kalah, aku yang dapat terordernya dan aku yang milih. Kalau misalnya adikku yang kalah, dia milih terordernya dan terserah dia memilih truth atau dare. Oke. Karena aku mau gamsut. Sut biar, sut biar, sut biar. Oke, dia. Oke, aku yang Truth kalah atau yang dare? menang. Aku memilih truth. Truth. Ntar, mesti mikir guys pertanyaannya. Pernah nggak suka sama orang tapi kalau di pikiran kita tuh kayaknya kita nggak bisa gapai dia kayak gitu, kayak cuma mengagumi gitu, nggak, tapi nggak bisa memiliki gitu, karena dia tuh di sisi lain tuh kayak dia tuh apa namanya, di sisi lain tuh kayak dia tuh ya gitulah, orang yang kayak gini spesial. Maksudnya? Kayak gini, misalnya kamu suka sama orang dah, terus tapi mikir kalau misalnya orang itu nggak bakal bisa digapai gitu loh, nggak bisa dimiliki. Pernah nggak? Dan alasannya kenapa? Pernah sih guys. Jadi semua orang tuh pasti pernah mengagumi cowok dan semua orang tuh pasti pernah kayak suka gitu loh. Anak aku tuh pernah suka sama orang, tapi kayak di dalam hatiku tuh kayak nggak mungkin orang ini suka sama aku dan aku nggak mungkin bisa ngedapetin dia. Alasannya gitu. kenapa? Karena Nggak bisa dapetin dia. waktu aku suka sama dia tuh aku ngerasa kayak mukaku tuh nggak pantas buat dia gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak mukaku tuh masih belum gimana gitu pokoknya. Aku tuh Masih nggak insecure. pantas ya, soalnya aku orang nggak mau terlalu pede gitu ya, nanti takutnya dibilang kayak kamu tuh sok cantik bla 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 bla. Aku makanya kayak gimana ya, kayak udah sadar diri duluan gitu loh. Kayaknya aku bakal bisa dapetin dia dan dia pasti nggak bakal suka sama aku gitu. Itu aja sih. Oke, lanjut. Sekarang Lagi kita lagi zoom. ya. Sut Ya. sut Ya biar. udah. Sut biar. Truth atau dare? Sekarang tetap truth sih aku. Truth, oke. Pertanyaannya, tar. Semoga pertanyaannya nggak bikin aku deg-degan. Pernah nggak ngerasain kalau misalnya tuh tar mesti mikir. Apa? Pernah nggak bolos sekolah? Oke, aku menjawab pertanyaan dari adikku. Kalau bolos sekolah, jujur, aku sih ngerasa nggak pernah ya. Tapi kayaknya aku nggak pernah sih bolos guys. Palingan kalau bolos les baru aku pernah. Kalau bolos sekolah aku nggak pernah. Udah terjawab. Lanjut. Sut biar. Sut biar. Lagi. Aku. Truth or dare? Truth ya. Oke. Truth. Pernah nggak mikir kayak misalnya nih dia tuh sifatnya tuh jutek tapi dia tuh baik, ngerti nggak hatinya? Pernah sih, makanya aku menjawabnya pernah sih, makanya aku nggak mau terlalu ngejelek-jelekin dia gitu loh. Soalnya aku ngerasa kayak dia tuh orangnya kayak kelihatannya tuh judes, kelihatan tuh kayak jahat, sini, tapi dia tuh baik gitu loh. Pernah. Oke, lanjut. Sut biar. Oh iya, aku lagi guys. Terus Aku udah berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sekarang yang 4 kali. Pernah nggak Aku milih truth. pernah nggak ngerasa kalau misalnya itu pernah nggak ngerasa kalau kita tuh pernah jahat sama teman atau sama orang itu? Aku menjawab pernah.
Dan bahkan aku tuh pernah ngerasa sama aku tuh orangnya nggak tegaan gitu loh guys. Bahkan aku tuh pernah sampai ngerasa kayak kayaknya aku sering jahat sama orangnya ini, kayak aku Tapi orang banyak itu banget. nggak nyadar. Aku nggak tahu dia tuh nyadar atau enggak, tapi yang diriku sendiri tuh ngerasa gitu loh guys, kayak aku tuh kok kayak jahat gitu sama dia ya, pernah banget, sering lagi. Dah kejawab. Terus nggak ada alasan minta maaf atau apa gitu, nggak ada? Enggak sih, karena kayak yaudah sih, mungkin aja dia nggak tahu gitu ya. Aku nggak Oke, terlalu lanjut ya. ini sih. Set biar. Oke. Oke, sekarang dia. Terus. Dia memilih truth. Mm-mm. Oke. Kamu jawab. Apa ya? Spill nama pacarmu yang sekarang. Nama pacar kamu atau crush gitu, nggak apa-apa. Nggak ada. Hah? Kan truth tuh kan kejujuran, jadi harus jujur gitu loh. Spill dong, spill. Tapi kamunya gimana? Nggak mungkin gitu loh, yang namanya sekolah pastilah ada yang disukain. Ya inisial dah. Kalau crush depannya P. Bener P tuh, apa dibuat-buat. Iya, belakangnya tuh pokoknya ya P pokoknya. Oke P. Enggak ada. K. K. Oh iya. Sekarang nggak masuk lagi. Set biar. Sut biar. Oke. Oke. Terus ya aku. Ya truth. Oke. Sabar. Tar. Pernah nggak ngerasa kalau malu-maluin teman banget? Kalau malu-maluin temen tuh pernah, tapi nggak sering gitu loh. Karena aku ngerasa Tapi kayak maluinnya tuh benar-benar kayak orang-orang tuh sampai lihat-lihat gitu loh. pernah banget sih. Sampai di sini. Tapi temen nanggep ini biasa aja gitu loh. Kalau dari temen SMP ku mungkin malu ya. Kalau dari temen SMA bisa aja sih. Boleh, semua temen tuh sama aja. Ya alasannya kenapa kok bisa malu-maluin? Ya karena aku emang orangnya nggak tau malu sih. Gitu. Receh. Nggak Oke, receh. lanjut. Set biar. Oke, mantap. Terus ya. Terus Terus. apa? Siapa Kan tanya? kamu kalah. Mia apa pertanyaannya? Oh iya ya. Santai nih bu. Oke. Pernah nggak dimarah guru? Nggak pernah. Nggak pernah, bener. Oh, Nggak pernah. nggak pernah. Ya. Iya. Set biar. Oke. Terus lagi ngerasa benci sama orang nggak? Jujur, ya. Terutama di sekolahku banyak banget. Yang di SMA ya. Yang sekelas ada. Ada. Pasti Yang ada. SMP ada. SMP ada. Semua sekolah Namanya- pasti ada. Namanya Nggak boleh. Namanya digedegin, masa di spill ya nggak ya nggak. gedengnya itu berapa persen? Gedegnya tuh Ada cewek. cewek semua nih. Tapi kalau di SMP ada cowok juga sih. Cewek cowok sih kalau SMP. Kalau di SMA cowok cewek juga. Tapi Ya, lebih berapa dominan ke persen? cewek gitu Ya, loh. berapa persen? Em, Dia tuh kayak bener-bener benci banget. 70 lah. Benci banget. Kayak Ada karena orang apa? Ada orang yang aku benciin banget gitu. Karena apa? Pokoknya ada kayak Ya, gitu. alasannya apa? Pokoknya gitu. Oke, udah. Tit. Nggak usah ada privasi ya. Set biar. Set biar. Kamu. Oke guys, sekarang aku mau ngelanjutin pertanyaan. Sekarang aku mau ngelanjutin permainan. Maksudnya yang tadi kan dia kalah tuh, terus dia milih truth. Oke.
bakal ngasih pertanyaan ke dia. Apa ya pertanyaannya? Oh ya, pernah nggak diajak teman terus habis itu sampai nangis? Jujur. Pernah. Pernah. Coba deskripsikan ceritanya. Kenapa bisa kayak gitu? Ada pokoknya masalah. Nggak bisa diceritain privasi dah. Tapi dia pernah. Oh masih. Oke. Ya. Oh, ngantuk guys. Sut biar. Sut biar. Sut biar. Sut biar. Oke, aku yang menang. Jadi dia yang kalah. Tadi yang kalah terorder ya? Dia kalah terorder. Mau beli terorder? Terus. Aku kasih pertanyaan lagi ke dia. Pertanyaannya tuh apa ya? Penakut atau enggak? Enggak. Hai. Kalau misalnya keluar jam 1 tuh enggak. Kalau misalnya nonton kayak apa ya, masuk misterius yang ramai anak tuh baru mungkin takut. Kalau bioskop tuh enggak. Oh gitu. Oke, jawabnya udah Sendiri di jawab ya. rumah takut. Oke, Berarti ya. dia imbang ya guys. Berani 50%, takut 50%. Sut biar. Sut biar. Oke. Terus apa? Salah. Terus. Oke. Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak rasanya tuh pengen? Pernah nggak rasanya tuh pengen jadi orang terkenal? Kayak misalnya nih, tapi terkenalnya tuh secara pansos. Kalau pengen, aku jawab ya. Kalau pengen terkenal sih pengen banget, tapi nggak sampai pansos tuh nggak sih. Nggak pengen, malah kayak jijik gitu. Pansosnya tuh kayak sampai bikin video-video yang viral gitu. Enggak. Oke. Sut biar. Sut biar. Oke. Terus Aku, oh dia. Terus apa ya? Pernah disukain sama orang nggak? Hah? Spill orangnya. pernah. Banyak sih. Air. Enggak banyak sih, misalnya kayak seberapa, cuman kayak males dia sebutin. Oh ya. Kelas-kelas yang lebih banyak tuh kayak seangkatan gitu. Lanjut. Ya. Iya itu tak. Sut Biar. Oke. Terus deh. Aku der. Nyatet. Aku milih der. Apanya? Aku der. Der. Oke. Siapa yang menang? Aku yo. Aku gunting. Kamu Ya. milih terorder. Terus Terus. Pernah apa ya? Pernah pengen jadi gini nggak? Pernah pengen jadi orang jahat? enggak pasti semua orang pasti pengen jadi orang baik ya. Nggak semua sih. Maksudnya pasti orang tuh bakal jahat, tapi kita nggak nyadar. Truth or dare? Terus Maksud shoot. Duh. Terus deh lagi nggak suka der. Berapa punya mantan? Kan? Nggak punya nol. Yuk. Ais. Nol, ini aja baru. Bener. Ais. Shoot biar. Shoot biar. Shoot biar. Der. Makan cabai. Ih, Kan der. guys, perutku udah mules guys. Terus aku tuh makan cabai. Challenge tambah Ya udah, aku bakal challenge. ikutin ya guys. Aku bakal makan cabai yang tadi sisa yang tadi. Jangan ngamuk dong. Makan. Udah lama perutku guys ya. Cabai itu manis banget tuh. Yeay, berhasil.
Ini air mama. Ah. Ah. Udah lanjut. Lanjut. Cet biar. Oke. Tetap nyaut. Enggak modern. Pernah kayak hantu nggak? Enggak lah. Nah, Kecuali orang yang bisa punya kata batin punya ya. Set biar. Oke, nice. Stop there. go. Mm. Terus. Terus eh diem. Terus ya. Pernah enggak gini. Pernah enggak ngerasa diri kamu tuh dah enggak jadi dah gini. Pernah enggak friendly ke orang terus ngeghosting? Pernah enggak? Soalnya aku yang ngerasa ya. Pernah sih. Friendly orang terus ngeghosting. Nggak ghosting sih, lebih tepatnya kayak ngerasa kok aku kayak jahat sama dia gitu. Oh iya, oke, lanjut. Inisialnya ya kan inisial. Hah? X. X. Yuk lanjut. Enggak, inisial. Relasi. Oke. Oke guys, itu dia video aku tadi. Video mukbang aku, cerita-cerita yang udah aku spill tadi, dan juga game yang udah aku tadi mainin di video ini. Semoga kalian suka sama video aku. Jangan lupa ya kalian untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya kemanapun. Aku mau pamit. Jangan lupa juga follow IG aku, namanya Larasati I-nya 3 kali, putrinya I juga 3 kali, dan ada aku Trita Putri. Ya, sekian itu dia video dari kita berdua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Makasih guys.